Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami dengan anggotanya. Yang pertama saya itu Bintang Maulana Bayakiki. Dengan saya Fahri Latif Malapkan. Saya akan Dava Pratama. Dan di sini saya Muhammad Isyam Rizky. Baik, pada saat ini kami akan menampilkan hasil analisis jurnal kami yang berjudul Pengujian merusak pada kualifikasi prosedur las plat baja karbon SA36 dengan proses pengelasan SMAW berdasarkan standar ASME Section 9. Ya, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Penelitian ini berlatar belakangi oleh pentingnya proses pengelasan dalam dunia konstruksi dan fabrikasi, seperti pada pembangunan jembatan, bejana tekan, dan pipa minyak dan gas. Pengelasan dipilih karena mampu menghasilkan tabungan logam yang efisien, kuat, dan ekonomis. Namun, kualitas hasil pengelasan sangat dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan dan keterampilan juru las. Oleh karena itu, kualifikasi prosedur las atau welding procedure specification atau WPS menjadi sangat penting memastikan mutu sesuai standar dan standar seperti ASME BPVC Section 9 mensyaratkan adanya material baik secara merusak destruktif maupun tidak merusak non destruktif. Untuk menguji dan mengobservasi kualitas hasil lasan, dalam penelitian ini fokus diberikan pada pengujian merusak sebagai bagian dari proses kualifikasi KPS karbon SA36 yang banyak digunakan dalam konstruksi karena kekuatan dan kemampuannya yang mudah dilas. Lalu pada rumusan masalah, yang pertama itu ada pengujian yang dilakukan hanya mencakup pengujian merusak, yaitu uji tarik dan uji tekuk atau bending. Yang kedua, tidak dilakukan sedikit maupun post terakhir menghitung PWHT sebelum dan sesudah proses pengelasan. Dan yang terakhir, standar yang digunakan kualifikasi konstitusional adalah ASME BPVC Section 9 edisi tahun 2019. Baik, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu sifat mekanik material. Didefinisikan sebagai kemampuan material dalam menerima beban, dalam kurung beban statik maupun beban dinamik, tanpa mengalami kerusakan pada material tersebut. Yang kedua yaitu pengujian tarik atau tensile test, bertujuan untuk mengetahui sifat kekuatan tarik logam. Prinsipnya adalah spesimen diberi beban tarik aneksial yang besarnya terus meningkat secara kontinu. Bersamaan dilakukannya pengamatan deformasi spesimen dapat dilihat dari kurva tegangan-regangan dalam kurung stress strain curve. Yang berikutnya adalah pengujian tekuk atau bending test, bertujuan untuk mengetahui kekuatan lentur suatu material dan digunakan untuk menentukan mutu hasil lasan secara visual akibat pembebanan tekuk. Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, pengujian tekuk dibedakan menjadi dua, yaitu uji tekuk melintang atau transversal bending test dan uji tekuk memanjang, longitudinal bending test. Kemudian adalah spesifikasi prosedur pengelasan welding, prosedur specification, merupakan prosedur tertulis terkait pengelasan yang sudah terkualifikasi dalam menghasilkan produk las yang sesuai dengan kode dan standar yang ditentukan. Rekaman kualifikasi prosedur pengelasan atau dalam kurung
PQR adalah rekaman data variabel yang dicatat selama proses pengelasan spesimen. Dengan berikut adalah tahapan dari kualifikasi prosedur las, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu adalah persiapan preliminary welding procedure specification atau PWPS, yang kemudian adalah tes kupon dibuat berdasarkan PWPS, kemudian adalah tes kupon dilakukan pengujian tidak merusak atau NDT, kemudian adalah tes dilakukan pengujian merusak atau DT, kemudian adalah persiapan PQR dengan memasukkan data hasil pengujian tes kupon, kemudian penyusunan WPS berdasarkan data PWPS dan data PQR, yang kemudian itu adalah WPS terkualifikasi. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana yang pertama itu ada persiapan benda uji pengelasan. Untuk persiapan benda uji pengelasan sendiri, material yang digunakan dalam penelitian itu adalah plat baja karbon rendah SA36, mengacu pada standarisasi ASME dengan ketebalan 10 mm, lalu memperlihatkan bahwa terdapat sambungan tipe butt joint single V-groove dengan sudut kampuh sebesar 70 derajat. Dengan metode yang digunakan adalah las SMAW dengan posisi ngelasan 3G uphill. Elektrode yang digunakan E7016 dengan diameter 2,6 mm, polaritas DCN atau direct current elektroda negatif, dipakai pada root pass, sedangkan untuk filler menggunakan elektroda E7018 berdiameter 3,2 mm dengan polaritas DCFT. Di bawah ini adalah desain sambungan las yang digunakan, yaitu dengan menggunakan butt joint single V-groove dengan sudut kampuh 70 derajat. Terus untuk proses pengelasannya dan pengujian mekanik dilakukan di Welding Center Program Studi Teknik Pengelasan PPNS. Spesimen yang digunakan adalah 292 x 30 304 x 10 mm berdasarkan tabel QW 451.1 ASME Section 9. Jumlah dan jenis pengujian merusak yang digunakan untuk mengkualifikasi prosedur las spesimen dengan ketebalan 10 mm adalah terdapat 6 spesimen uji, yaitu 2 spesimen untuk uji tarik, 2 untuk root bend, dan 2 untuk face bend. Di bawah ini adalah gambar spesimen plat baja SA36 yang dilakukan proses pengerasan SMAW. Lalu di sebelahnya ada gambar cutting plan berdasarkan QW 463.1 standar ASME BPVC Section 9. Selanjutnya pembuatan spesimen uji bending, di mana pembuatan spesimen uji bending ini sendiri berdasarkan QW 463.1 A pada standar ASME BPVC Section 9. Pengujian yang dilakukan terdapat 4 spesimen yang terdiri dari 2 spesimen root bend dan 2 face bend, seperti yang dapat dilihat pada gambar untuk pengujian uji bending. Spesimen yang dipotong dibuat sesuai dengan cutting plan dengan standar ASME, yaitu terdapat T1 dan T2 untuk spesimen uji tarik, F1 dan F2 untuk spesimen uji bending, R1 dan R2 untuk spesimen uji root bend. Di gambar sebelahnya itu terdapat gambar spesimen uji tarik dan uji bending. Terus untuk pembuatan spesimen uji tarik mengacu pada QW 462.1A standar ASME BPVC Section 9 berdasarkan gambar di bawah berikut. Selanjutnya silahkan.
Oke, yang selanjutnya itu adalah hasil pengujian dan analisis. Dari hasil uji tarik didapatkan hasilnya itu seperti yang di tabel, yang mana T1 dan T2 itu adalah spesimennya. Lalu dimensi lebar dan tebalnya itu untuk T1 itu ada 19,4, lalu untuk T2 itu ada 19. Lalu untuk ketebalannya itu untuk T1 itu 10 dan T2 itu ada 10. Untuk area anualnya itu ada T1 itu 184,30, untuk T2-nya itu 183,35. Lalu beban maksimum yang didapat itu untuk T1 itu ada 54,28 kN, lalu T2 itu ada 52,27. Lalu untuk kekuatan tarik maksimumnya itu atau F ultimate-nya itu untuk T1 itu dapat 81,86, lalu untuk T2 itu 79,69. Jadi untuk sesuai dengan pengujian tarik yang sesuai dengan standar AS ASME BPVC Section 9 itu mengacu pada KW 153 itu dinyatakan lulus jika uji tarik tersebut yang pertama itu ada kekuatan tarik minimum yang ditetapkan dari logam dasar. Selanjutnya itu ada kekuatan tarik minimum yang ditetapkan dari logam dasar yang terlemah apabila logam dasar terdiri dari dua logam yang berlainan kuat tarik minimumnya. Yang C-nya itu ada kekuatan tarik minimum dari logam dari lasan apabila standar yang digunakan apabila menentukan penggunaan logam lasan dengan kuat tarik yang lebih rendah daripada logam dasar pada suhu ruang. Selanjutnya itu adalah bila spesimen yang putus pada logam dasar di luar lasan atau di luar garis fusilas, terus dinyatakan lulus dengan syarat kuat tarik itu minimum 5%. Selanjutnya berdasarkan tabel standar AS ASME BPVC Section 9 tadi didapatkan kalau ketentuannya itu minimum baja karbon itu sebesar 400 MPa. Nah, jadi hasil yang didapatkan itu untuk kekuatan tarik maksimum sebesar 439,75 MPa. Jadi dapat disimpulkan kekuatan tarik maksimumnya itu memenuhi standar dari ASME BPVC karena lebih dari 400 MPa. Selanjutnya itu ada analisis hasil uji bending. Untuk hasil uji bending itu F1 dan F2-nya itu bagi F1 tidak terdapat cacat. Namun untuk F2 itu ada cacat terbuka namun cuma 0,5 mm. Selanjutnya itu bagi uji coba root bin. Untuk uji root bin itu R1-nya itu memiliki cacat terbuka 1,5 mm. Untuk R2-nya itu cacat terbuka 1 mm. Jadi dapat disimpulkan untuk semua cacat pada hasil uji bending itu kecil dibanding 3 mm, yang mana sesuai standar ASME BPVC yang 9. Jadi dapat disimpulkan itu terkualifikasi. Jadi kesimpulan yang didapat adalah pengujian tarik menunjukkan kekuatan tarik rata-rata itu sebesar 439,75 MPa dengan patahan terjadi di logam dasar. Jadi dapat ditentukan itu memenuhi syarat ASME Section 9 karena di atas 400 MPa. Lalu pengujian bending phase untuk phase root dan root bend menunjukkan cacat terbuka itu maksimum cuma 1,5 mm. Jadi dapat diterima dan sesuai dengan standar ASME BPVC Section 9. Lalu untuk hasil uji menyatakan bahwa prosedur las terkualifikasi sesuai standar ASME BPVC Section 9. Lalu untuk saran untuk penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menganalisis pengaruh kekuatan tarik kawat las E7016 dan E7018 terhadap hasil uji tarik guna untuk meningkatkan kualitas sambungan las secara menyeluruh. Oke, sekian dari presentasi untuk kelompok 8. Selanjutnya diberikan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.